Hello Moms, ketemu lagi dengan saya, Bidan Erlina. Oke, pada video kali ini kita akan ngobrol nih mengenai kontrasepsi, terutama tentang metode kontrasepsi jangka panjang atau biasa disebut dengan MKJP. Nah, sebelumnya kita perlu tahu nih, apa itu alat kontrasepsi? Jadi, alat kontrasepsi itu merupakan suatu alat atau metode untuk mencegah terjadinya kehamilan, terutama untuk mencegah terjadinya pertemuan antara sperma dan sel telur atau biasa kita sebut juga dengan ovum. Kemudian kita perlu tahu nih, apa sebenarnya sih MKJP itu? MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang adalah suatu alat kontrasepsi yang digunakan dalam jangka waktu yang panjang, dengan keefektifan yang tinggi, kegagalan yang rendah, komplikasi, serta efek samping yang lebih sedikit dibanding dengan kontrasepsi lainnya. Jenis-jenis MKJP yang akan kita bahas pada video kali ini ada 4 ya. Yang pertama itu ada IUD atau intrauterine device atau biasa disebut juga dengan AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Yang kedua ada KB implan yang biasa disebut juga dengan KB susu atau AKBK, alat kontrasepsi bawah kulit. Yang ketiga nanti ada MOW atau metode operasi wanita, dan yang keempat atau yang terakhir ada MOP atau metode operasi pria. Jadi IUD ini merupakan alat kontrasepsi kecil yang berbentuk huruf T yang terbuat dari kerangka plastik dan mengandung tembaga, yang nantinya alat ini akan dipasang di dalam rahim. Jadi tembaga ini akan menghasilkan suatu reaksi peradangan yang akan mematikan sperma sehingga bisa mencegah terjadinya kehamilan. Tapi Mams tenang aja, alat ini akan menetap kuat di dalam rahim dan tembaganya tidak akan berkarat. KB IUD ini bisa bertahan 5-10 tahun ya Moms. Pertama, Moms akan diposisikan seperti sedang bersalin, kemudian dimasukkan alat yang dinamakan spekulum atau cocor bebek, dan mulut rahim akan dibersihkan menggunakan cairan antiseptik. Kemudian, rahim akan ditarik menggunakan alat yang namanya tenakulum agar posisi rahim menjadi lurus dan IUD mudah untuk dimasukkan. Setelah itu, dilakukan pengukuran kedalaman rahim dengan alat yang namanya sonde rahim dan disesuaikan dengan tabung inserter untuk tempat IUD-nya. Kemudian IUD dimasukkan ke dalam rahim, tabung inserter akan ditarik, lalu IUD akan diposisikan sesuai dengan kedalaman rahim. Selanjutnya, tabung inserter dan pendorong akan dikeluarkan. Setelah itu, benang IUD akan dipotong sekitar 2 cm dari mulut rahim. Nah, ini beberapa efek samping yang mungkin bisa terjadi ya Moms. Tapi Moms tenang aja, efek samping ini adalah sesuatu hal yang normal, terutama di 3 bulan pertama, karena tubuh masih beradaptasi dengan keberadaan IUD ini yang dianggap sebagai benda asing di dalam tubuh. Kemudian jenis MKJP yang kedua adalah KB susuk atau implan. KB implan ini merupakan suatu alat berbentuk batang plastik yang kecil yang berisi hormon dan nanti akan dipasangkan di bawah kulit. Jadi hormon ini dialirkan secara perlahan untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan cara mengentalkan lendir pada mulut rahim dan menghambat pergerakan sperma. KB implan ini bertahan sekitar 3 tahun ya Moms. Nah, ini adalah beberapa efek samping yang mungkin terjadi. Tapi Moms tenang aja, karena ini merupakan sesuatu hal yang normal, terutama di 3 bulan pertama pemakaian. Sebelumnya, kita tentukan dulu area yang akan dilakukan pemasangan KB implan. Kemudian, dilakukan tindakan pembiusan agar pasien tidak merasakan kesakitan karena akan dimasukkan benda asing. Batang implan kemudian dimasukkan ke bawah kulit dengan menggunakan alat. Dan setelah pemasangan selesai, bekas luka kemudian nanti akan ditutup dengan menggunakan perban. Sekarang kita bahas MKJP yang ketiga nih, yaitu MOW atau metode operasi pada wanita. MOW atau steril ini merupakan suatu metode kontrasepsi dengan cara pengikatan atau pemotongan saluran telur pada wanita. Metode kontrasepsi ini cocok digunakan bagi wanita yang sudah tidak ingin memiliki anak lagi, karena metode kontrasepsi ini bertahan selama seumur hidup.
Karena MOW ini merupakan suatu tindakan operasi, maka saluran telur yang sudah terpotong itu tidak bisa disambung kembali. Pada tindakan MOW ini, salah satu sisi saluran telur akan dijahit dan digunting serta dipastikan tidak ada perdarahan. Hal yang sama akan dilakukan pada saluran telur yang lain. Setelah dilakukan tindakan steril, sperma dan sel telur tidak akan bertemu, sehingga kehamilan tidak akan terjadi. Oke, sekarang kita akan membahas MKJP yang terakhir atau yang keempat, yaitu tentang MOP atau metode operasi pada pria. Kalau tadi MOW adalah suatu tindakan pengikatan atau pemotongan pada saluran telur, bedanya dengan MOP ini adalah suatu tindakan pengikatan atau pemotongan pada saluran sperma, sehingga cairan mani yang keluar tidak akan mengandung sperma. Perlu diketahui juga bahwa MOP ini tidak akan mengganggu fungsi seksual pada pria. Tindakan MOP ini tentu harus dilakukan di rumah sakit dan oleh dokter spesialis ya. Pada operasi ini, saluran sperma akan diangkat, kemudian bisa dilakukan pengikatan atau pemotongan saluran sperma tersebut. Jadi, MOW dan MOP ini termasuk dalam alat kontrasepsi mantap atau steril ya. KB ini cocok digunakan bagi pasangan usia subur yang telah yakin memiliki jumlah anak sesuai dengan kehendaknya, dan bagi pasangan usia subur yang tidak menginginkan kehamilan lagi. Kemudian apabila terjadi kehamilan lagi akan menimbulkan resiko kesehatan yang lebih serius. Tindakan ini harus ada persetujuan tertulis dari kedua belah pihak ya. Dan pasangan usia subur ini telah paham dan secara sukarela setuju dengan tindakan MOW maupun MOP yang akan dilakukan. Oke Mams, demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Bye-bye.